dari kemarin kan memang LDR, jadi ya paling ketemunya sebulan sekali. Alhamdulillah sekarang udah nggak LDR, jadi motivasi sih sebenarnya. Statement motivasi, kalimat-kalimat motivasi buat aku sama istriku bahwa profesi aku itu bukan profesi yang buruk gitu. Penyanyi dangdut itu adalah penyanyi yang nggak harus ronok gitu, dan alhamdulillah aku bisa hidup, bisa besar, bisa membantu keluargaku, bisa mendapatkan istriku juga karena aku penyanyi dangdut gitu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Danang kan S2, emang nggak bisa nyari pekerjaan yang lain gitu, terus kenapa harus nyari pekerjaan yang lain? Mungkin menambah pekerjaan boleh gitu, yang artinya aku lebih ke nggak nyaman lah kalimat semacam itu dilontarkan ke orang. Masa kayak sama aja kayak misalkan aku ngomong sama teman-teman media gitu, wartawan emang nggak ada pekerjaan lain kayak gitu loh. Itu kan kayak yang emang wartawan kenapa, emang awak media itu kenapa, mereka terhormat loh kayak gitu, sama seperti itu. Jadi aku kemarin sempet shock ketika ada orang ngomong kayak gitu dan langsung di depan istriku gitu, sama kayak wah gitu. Jadi ya tolong dihargain, tolong saling menghargai, karena apapun profesinya selama kalian tidak merugikan banyak orang, terus tidak membohongi orang, tidak menipu, tidak jahat, artinya ya itu kan halal dan sah-sah aja gitu. Jadi, tapi ada sejauh ini banyak gak sih omongan-omongan yang gak enak tentang Mas Danang gitu di online? Banyak banget omongan-omongan gak enak, kayak misalnya emang kenapa kok saya maunya sama Danang kan orangnya sombong, padahal kan kalau misalnya kita ketemu langsung tuh aku sampai bingung ini sombongnya di mana gitu. Enggak lah, mungkin tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau udah kenal maka disayang-sayang gitu. Tapi mencoba mematahkan anggapan-anggapan netizen kayak gitu gimana sih Mas? Gimana atau cara? Biasa aja, atau mungkin kalian berdua punya cara sendiri? Kalau aku sih biarkan waktu yang menjawab ya, karena ya itu tadi, karena mungkin mereka nggak kenal, terus banyak orang yang ingin dekat, atau maksudnya adalah pengen kenal atau pengen ngobrol atau pengen menyapa atau apa, tapi mereka sebenarnya tidak cukup mampu untuk ngobrol gitu loh. Jadi nggak pernah ngobrol akhirnya, jadi nggak ngerti ya, cuman spekulasi, cuman menyangka-nyangka gitu aja. Kak Danang sendiri sama kakak mungkin tipikal yang ngebaca komen-komen kayak gitu nggak sih Kak? Dia iya. Kalau Nura iya, kalau aku enggak, karena mungkin aku udah terbiasa ya gitu. Artinya kan memang itu duniaku ya, dan aku hampir setiap hari pasti baca komen-komen itu ada gitu. Kalau Nura sering baca gitu kok gitu. Terus awal-awal masih sering kaget sih. Terus tapi ya udah kata dia nggak apa-apa, biarin aja. Ya udah, lama ya udah terbiasa. Tipikal yang bodo amat apa sempat ngerasain baper Kak? Dulu awal-awal sempat kaget, nangis. Kayak gini. Dia nangis. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Kenapa difitnah kayak misalnya kayak gitu? Yang paling rasa kayak gitu dulu, tapi sekarang terus kayak dia kepengen balesin gitu, kayak udah nggak usah gitu. Jadi kayak memang harus ada support ya, maksudnya kita kan bisa saling isi gitu. Aku pun juga kayak gitu, kayak ketika ada yang kurang baik sama aku pun dia juga gitu, jangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah lah dia bisa support, bisa ngingetin kayak gitu. Yang paling nyebelin apa sih Kak? Itu komen-komen yang paling ngeselin gitu. Apa ya? Banyak sampai udah lupain sih sekarang, udah dimaafkan. Itu dia sih, lebih ke serangannya lebih ke personality ya, artinya kayak yang sayang banget loh dokter masa kawin sama penyanyi dangdut kayak gitu, lebih ke situ. Jadi makanya kan itu kita jadikan motivasi gitu, artinya bahwa perbedaan profesi itu justru indah di dalam rumah tangga gitu kan. Nggak harus kalian kalau misalkan suaminya misalkan maklar tanah, masa iya istrinya harus ikut maklar tanah gitu, iya kan gitu. Suaminya wartawan, nggak harus kok istrinya juga wartawan gitu kan, bisa berbeda gitu. Nah makanya ini kita jadi sesuatu yang unik, justru kita belajar, aku juga tahu gitu gimana sih kesehatan itu gimana. Justru akhirnya karena aku nikah sama dokter, jadi rutin cek kesehatan, 6 bulan sekali cek darah rutin, biar kita screening, general check up dan sebagainya kayak gitu. Artinya kan ya ada yang jagain sekarang, alhamdulillah.
Soal waktu juga Kak, mungkin jadi kendala nggak kan, sering manggung di luar kota juga, mungkin Jadi kendala 2 tahun terakhir ya? Iya, 2 tahun terakhir kan LDR. Tapi kalau misalnya Mas Danang manggung di luar kota tuh paling sehari terus pulang. Dia nggak pernah yang lama-lama. tapi kan jadi lebih banyak kangennya gitu Mas kalau RDR gitu Mas. Gimana ya? Ya lihat di TV lah kalau misalnya kangen. Tapi dia akhirnya jadi nonton TV. Dulunya kan dia nggak nonton TV kan gitu. Terus jadi nonton TV kalau misalkan aku syuting gitu, terus suka ngingetin tadi bajunya nggak oke gini kayak gitu. Jadi ada satu orang lagi yang mantau sekarang. Bu Dokter sempat diajak keluar mungkin? Keluar kemana tuh? Di luar Mas Dana kalau lagi di luar konser atau gimana, Luar kota, job di luar. Oh, dia juga sering ikut show aku kok. Beberapa kali aku show di luar kota juga aku aja kalau dia available waktunya gitu. Jadi aku bener-bener kayak yang selama dia ada waktu mah aku nggak pernah ngelarang kok, dia mau ikut, dia mau nggak ikut itu hak dia gitu. Tapi aku suka nawarin, kamu kosong nggak tanggal sekian, aku mau show di mana, di Lampung, di Padang, di mana gitu juga. Pasti aku info ke dia, terus aku boleh ikut, boleh, pasti boleh gitu. Nggak pernah aku janganlah nggak usah ikut, enggak gitu. Ntar takutnya aku dikira ngapa-ngapain kan. Berapa lama sih Mas Danang biasa ninggalin paling lama Mas? Ya. Kalau misalnya kemarin kan memang LDR, jadi ya paling ketemunya sebulan sekali. Alhamdulillah sekarang udah nggak LDR, jadi tiap hari bisa gaspol. Wih. Yang sering cemburu siapa? Nura. Murah. Gimana cemburu kenapa sih? Gitu. Karena kan memang kalau public figure kan suka apa ya? Ada personal touch ya, yang kayak ngobrol apa gitu, iya pas syuting apa gitu, terus dia kayak emang harus ya pegang-pegang cewek kayak gitu. Dulu pernah dia bilang gini, kok kamu sama Happy Asmara tuh pegang-pegang terus sih, kenapa sih sama Happy Asmara kok pegang-pegang, kenapa ya? Ada vlog kan waktu itu, Iya. Terus kamu bilang apa waktu itu? Emang harus sih sedekat itu. Terus aku bilang Happy Asmara itu udah kayak adikku sendiri gitu. Terus dia akhirnya aku kenalin sama Happy Asmara, terus dia nih Happy nih, Pi mbakmu Pi gitu. Jadi aku ngebahasain ke Happy pun ini mbakmu loh gitu. Terus jadi mereka ngobrol malah bercanda-bercanda akhirnya, tapi ya namanya masih posesif ya, masih awal-awal nikah. Tapi Danang nggak cemburuan kalau dapat pasien yang ganteng. Enggak lah, aku tahu kok istri aku orangnya setia. Ya Mas Danang, tapi kan dia untuk menjaga hati istri itu kan jadi ngebatasin Kak, misalkan kayak tadi ada personal touch gitu, jadi lebih dikurangin gitu. Oh iyalah pasti kan apa ya, yang tadinya gampang peluk-peluk kayak gitu, sekarang udah ya udah saling menghargai gitu. Lebih ke situ aja sih sebenarnya. Udah program anak belum? Sedang minta tolong didoakan, kita lagi proses gaspol tiap hari. Gimana caranya kita bisa pengen punya buah hati segera, mudah-mudahan sama Allah juga dijaga, sama Allah dikabulkan. Dari keluarga mama gimana? Lihat mama papa belum punya omongan, ada tuntutan nggak? Kalau saya mama bapakku tuh dua-duanya sangat support ya, jadi apapun yang dilakukan anaknya itu support. Tapi biasanya kan disuruh ngurangin kegiatan Mas Danang biar nggak capek. Betul, aku lagi stop dulu untuk jangan praktek dulu sementara. Kita lagi, artinya kan semua itu harus punya skala prioritas ya gitu, mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Yuk kita sekarang kejar dulu, pengen punya baby, pengen punya momongan gitu. Selebihnya nanti setelah itu Allah kalau dikasih segera sama Allah, alhamdulillah, biar segera kamu bisa segera praktek. Mas Danang biasa kan kalau anak pertama itu kan ada keinginan entah perempuan entah laki-laki Ya. biasa. Sedikasihnya Sama Allah dapat dikasih rezekinya apa? dapat rezeki anak satu sama Allah, cowok atau cewek diterima, dapat kembar alhamdulillah, dapat kembar 3 ya alhamdulillah lagi gitu. Artinya kita Allah tahu lah mana yang terbaik untuk kami, porsinya seperti apa, dan mudah-mudahan kita berdua amanah bisa dipercaya sama Allah untuk segera punya buah. Berarti alhamdulillah juga punya istri dokter cantik ya. Pas tuh kayak gitu. Kamu alhamdulillah nggak punya suami penyanyi dangdut gitu. Syukur sih ya. Iya. Soalnya aku nggak bisa spesialis kalau nggak dibiayain dia. Jujur. Thank you. Mas Danang,